Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rais SSI MSI selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Lilis Handayani SSI MSI selaku pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Iman Setiawan SSI MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Selvia Anggun Wahyuni, Sambung G50117037. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fuzzy Sisal untuk pengelompokan kabupaten kota di Pulau Sulawesi berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan rakyat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian, terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Pembangunan di Pulau Sulawesi saat ini masih belum merata. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tahun 2018 masih cukup tinggi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, persentasenya sebesar 13,33%, Sulawesi Utara sebesar 7,58%, Sulawesi Selatan sebesar 8,62%, Sulawesi Barat sebesar 10,98%, Sulawesi Tenggara sebesar 11,14%, dan Gorontalo sebesar 15,41%. Dalam ilmu statistik, terdapat berbagai macam metode statistika untuk mengelompokkan suatu objek berdasarkan kemiripan karakteristik masing-masing objeknya. Salah satunya menggunakan metode Fuzzy Sisal. Fuzzy Sisal merupakan suatu teknik pengelompokan data, di mana teknik pengelompokannya bersifat geometris, khususnya menggunakan bentuk lingkaran dan elips. Penelitian terdahulu, yang pertama dilakukan oleh Agus Widodo tahun 2008 dengan judul Perbandingan Metode Fuzzy Semin Clustering dan Fuzzy Sisal Clustering Kabupaten Kota di Pulau Jawa berdasarkan variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Ade Suryani Hamur tahun 2015 dengan judul Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Pelayanan Kesehatan tahun 2015 dengan metode Cummins, Fuzzy Semins, dan Fuzzy Sisal. Kasus penelitian, pada penelitian ini mengangkat kasus mengenai indikator kesejahteraan rakyat di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2018 dengan rumusan masalah bagaimana implementasi metode Fuzzy Sisal untuk pengelompokan kabupaten kota di Pulau Sulawesi berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan rakyat. Dengan tujuan penelitian yaitu mengimplementasi metode Fuzzy Sisal untuk mengelompokkan kabupaten kota di Pulau Sulawesi berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan rakyat. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan metode Fuzzy Sisal. Yang kedua, bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam membuat penelitian. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian di BPS yang berada di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi dan tempat penelitian di Laboratorium Statistika Terapan Program Studi Statistika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Pulau Sulawesi, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data kesejahteraan rakyat di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Prosedur pengambilan data. Dalam penelitian ini, proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian, atau data yang digunakan merupakan data sekunder. Variabel penelitian yang digunakan yaitu ada laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, persentase rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah, persentase rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi, persentase rumah tangga dengan dinding tembok, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari PLN, persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri, persentase penduduk miskin, jumlah pengangguran, dan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu. Analisis data. Yang pertama, input data pada aplikasi R. Yang kedua, membuat analisis deskriptif untuk masing-masing variabel.
Yang ketiga, melakukan standarisasi data indikator tingkat kesejahteraan rakyat di kabupaten kota di Pulau Sulawesi. Yang keempat, melakukan analisis posisi sel dengan algoritma sebagai berikut. A. Menentukan pangkat pembobot atau W. Pada penelitian ini digunakan W sama dengan 2. B. Menentukan jumlah klaster optimum dengan melakukan simulasi klaster 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, menentukan klaster optimum menggunakan indeks validasi Syebeni dengan melihat nilai Syebeni minimum. C. Menginisialisasi matriks derajat keanggotaan awal U0 dengan membangkitkan bilangan acak UIK. D. Menghitung nilai pusat klaster dan jari-jari klaster. E. Menghitung fungsi objektif. F. Menghitung nilai derajat keanggotaan pada matriks U. G. Memeriksa nilai kekonvergenan pada fungsi objektif. Yang kelima, memperoleh hasil klaster dari analisis posisi sel. Yang keenam, visualisasi hasil clustering berupa peta wilayah Pulau Sulawesi. Dan yang ketujuh, interpretasi dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Yang pertama, ada statistik deskriptif untuk masing-masing variabelnya. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk. Dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan wilayah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada wilayah Kendari dengan presentasi laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,49%, sedangkan wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk terkecil terdapat pada wilayah Sopeng dengan presentasi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,13%. Untuk kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada wilayah Makassar, yaitu sebesar 8.580 jiwa per kilometer persegi, sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil terdapat pada wilayah Konawe Utara, yaitu sebesar 12,1 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, angka melek huruf. Presentasi wilayah yang memiliki presentasi angka melek huruf terbesar terdapat pada wilayah Minahasa Selatan dengan presentasi sebesar 100%, sedangkan wilayah yang memiliki angka melek huruf terkecil terdapat pada wilayah Buton Tengah dengan presentasi angka melek huruf sebesar 84,82%. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah. Wilayah yang memiliki rata-rata lama sekolah terbesar terdapat pada wilayah Kendari dengan rata-rata sebesar 11,69 tahun, sedangkan wilayah yang memiliki rata-rata lama sekolah terkecil terdapat pada wilayah Jeneponto dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,21 tahun. Selanjutnya, yaitu ada angka harapan hidup. Wilayah yang memiliki angka harapan hidup terbesar terdapat pada wilayah Kendari dengan angka harapan hidup sebesar 73,26 tahun, sedangkan wilayah yang memiliki angka harapan hidup terkecil terdapat pada wilayah Majene yaitu sebesar 61,5 tahun. Selanjutnya, pengeluaran per kapita. Wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita terbesar terdapat pada wilayah Makassar sebesar 16.597, sedangkan wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita terkecil terdapat pada wilayah Ngonawe Kepulauan yaitu sebesar 6.601. Selanjutnya, rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah. Wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah terbesar terdapat pada wilayah Kepulauan Selayar dengan presentasi sebesar 100%, sedangkan wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah terkecil terdapat pada wilayah Kepulauan Sangihe dengan presentasi sebesar 93,61%. Selanjutnya, rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi. Wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi terbesar terdapat pada wilayah Kendari dengan persentase sebesar 16,71% dan wilayah yang memiliki persentase terkecilnya terdapat pada wilayah Sopeng dengan persentase sebesar 0,35%. Selanjutnya, rumah tangga dengan dinding tembok. Wilayah yang memiliki rumah tangga dengan dinding tembok terbesar terdapat pada wilayah Bone Bolango dengan presentasi sebesar 93,4%, sedangkan wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan dinding tembok terkecil terdapat pada wilayah Jeneponto dengan presentasi sebesar 15,1%. Selanjutnya, rumah tangga dengan penerangan dari PLN. Wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dan sumber penerangan dari PLN terbesar terdapat pada wilayah Palu dan kota Gorontalo dengan presentasi sebesar 100%, sedangkan wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan sumber penerangan dari PLN terkecil terdapat pada wilayah Mamasa dengan presentasi yaitu sebesar 53,7%. Selanjutnya, rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri. Wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri terbesar terdapat pada wilayah Palopo dengan presentasi sebesar 90,56%,
Sedangkan wilayah yang memiliki presentasi rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri terkecil terdapat pada wilayah Bawah Lemo dengan persentase yaitu sebesar 37,19%. Selanjutnya, wilayah yang memiliki presentasi penduduk miskin terbesar terdapat pada wilayah Bawah Lemo dengan persentase sebesar 20,33%, sedangkan wilayah yang memiliki presentasi penduduk miskin terkecil terdapat pada wilayah Makassar dengan persentase sebesar 4,41%. Selanjutnya, jumlah pengangguran. Wilayah yang memiliki jumlah pengangguran terbesar yaitu wilayah Makassar dengan jumlah pengangguran sebesar 81.823, sedangkan wilayah dengan jumlah pengangguran terkecil terdapat pada wilayah Kepulauan Konawe Kepulauan yaitu sebesar 201. Selanjutnya, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Wilayah yang memiliki persentase keluhan kesehatan sebulan yang lalu terbesar terdapat pada wilayah Bantaeng dengan persentase sebesar 47,61%, sedangkan wilayah yang memiliki persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan sebulan yang lalu terkecil terdapat pada wilayah Konawe Kepulauan dengan persentase itu sebesar 17,41%. Yang selanjutnya yaitu menentukan pangkat pembobot. Pada metode Fazizal ini terdapat nilai yang ditentukan terlebih dahulu yaitu menentukan nilai pangkat pembobot atau W. Pangkat pembobot adalah nilai awal yang ditentukan pada algoritma Fazizal di mana W lebih besar dari 1. Menurut Hamur 2015, pangkat pembobot yang digunakan adalah 2 sehingga dalam penelitian ini digunakan W sama dengan 2. Selanjutnya, menentukan jumlah klaster optimum. Adapun jumlah klaster optimum diperoleh dengan melakukan simulasi klaster 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menggunakan metode Fuzzy-Sisal. Jumlah klaster yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kriteria klaster optimum yang diberikan oleh nilai indeks varietas Shebeni yang paling minimum. Nah, dari tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai Shebeni yang paling minimum terdapat pada klaster 4, yaitu sebesar 0,000323. Selanjutnya, menentukan nilai derajat keanggotaan. Pada penentuan nilai derajat keanggotaan awal dengan ukuran N kali C, di mana N merupakan data, sedangkan C adalah nilai keanggotaan pada setiap klaster, data sampel yang digunakan berjumlah 81 data, dan klaster yang akan dibentuk adalah 4 klaster. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu membangkitkan bilangan random sebagai nilai derajat keanggotaan awal. Kemudian, untuk menentukan nilai random tersebut harus dalam jangkauan 01, dengan jumlah elemen data setiap baris adalah 1. Nilai derajat keanggotaan ditentukan secara acak langsung oleh software R. Berikut ini merupakan hasil dari nilai derajat keanggotaan awal. Selanjutnya, menghitung pusat klaster. Penentuan pusat klaster ini bertujuan untuk menentukan jarak suatu data terhadap pusat klaster. Suatu objek data termasuk dalam satu klaster jika memiliki jarak terpendek terhadap pusat klaster tersebut. Adapun nilai pusat klaster yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung jari-jari klaster. Penentuan jari-jari klaster ini bertujuan untuk menentukan jarak suatu data terhadap jari-jari klaster. Suatu objek data termasuk dalam satu klaster jika memiliki jarak terpendek terhadap jari-jari klaster tersebut. Adapun nilai dari jari-jari klaster yang didapatkan adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya itu menghitung fungsi objektif. Menghitung fungsi objektif bertujuan untuk mengetahui pada iterasi keberapa matriks U konvergen dan iterasi dihentikan. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan bahwa matriks U konvergen pada iterasi ke-30. Fungsi objektif yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.5 di samping, dapat didapatkan bahwa proses iterasi berakhir pada iterasi ke-30. Fungsi objektif terpenuhi pada iterasi ke-30 dengan nilai fungsi objektif sebesar 0,007485073. Selanjutnya, menghitung derajat keanggotaan. Penentuan nilai derajat keanggotaan bertujuan untuk mengetahui kecenderungan suatu data untuk masuk ke dalam suatu klaster. Adapun nilai derajat keanggotaan dari penentuan ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh derajat keanggotaan kabupaten kota untuk masuk menjadi anggota dari satu klaster. Keanggotaan suatu data ditentukan berdasarkan nilai derajat keanggotaan terbesar. Berdasarkan derajat keanggotaan tersebut didapatkan informasi mengenai kecenderungan suatu kabupaten kota untuk menjadi bagian dari satu klaster. Hasil klaster. Hasil dari analisis Fazizal ini membentuk 4 klaster dengan jumlah anggota pada masing-masing klaster adalah sebagai berikut.
Diagram lingkaran di atas menunjukkan jumlah anggota klaster yang terdapat di setiap klaster. Dari 4 klaster yang telah dibentuk, dapat diketahui bahwa setiap klaster memiliki jumlah objek yang berbeda, di mana klaster 1 memiliki jumlah anggota klaster sebanyak 15% atau 12 kabupaten kota. Pada klaster 2 memiliki jumlah anggota klaster sebanyak 23% atau 19 kabupaten kota, dan klaster 3 memiliki jumlah anggota klaster sebanyak 30% atau 24 kabupaten kota. Sedangkan klaster 4 memiliki jumlah anggota klaster sebanyak 32% atau 26 kabupaten kota. Berikut ini merupakan kabupaten kota yang menjadi anggota pada 4 klaster yang dibentuk berdasarkan hasil analisis posisi sel. Selanjutnya yaitu rataan klaster. Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh hasil bahwa kabupaten kota yang termasuk dalam klaster 1 memiliki rata-rata indikator kesejahteraan rakyat yang tinggi, yaitu 1.329,80, maka dapat disimpulkan bahwa klaster 1 merupakan klaster dan kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Klaster 2 dengan nilai rata-rata yaitu 1.298,83, maka dapat disimpulkan bahwa klaster 2 merupakan klaster dan kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Klaster 3 dengan nilai rata-rata yaitu 1.210,45, maka dapat disimpulkan bahwa klaster 3 merupakan klaster dengan kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Klaster 4 dengan nilai rata-rata yaitu 1.334,83, maka dapat disimpulkan bahwa klaster 4 merupakan klaster dengan kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi. Berikut ini merupakan visualisasi hasil clustering menggunakan peta. Berdasarkan gambar di samping dapat dilihat peta Pulau Sulawesi dari hasil clustering analisis fuzzy sisal di mana pada peta anggota klaster 1 diberi warna biru tua, anggota klaster 2 diberi warna biru, anggota klaster 3 diberi warna merah muda, anggota klaster 4 diberi warna kuning. Hal ini dapat mempermudah pembaca dalam mengetahui wilayah yang berada dalam klaster-klaster sesuai hasil yang diperoleh dari clustering menggunakan metode fuzzy sisal. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari penelitian. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini menggunakan indeks kualitas Shebeni dan analisis di sisal, jumlah klaster optimum yang terbentuk sebanyak 4 klaster dengan karakteristik setiap klaster yang berbeda-beda berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan rakyat. Hasil klaster juga dapat divisualisasikan dengan baik dalam bentuk peta Pulau Sulawesi. Klaster 1 terdiri dari 12 kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan karakteristik yang paling dominan, yaitu memiliki rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri tertinggi dibandingkan dengan klaster yang lain. Klaster 2 terdiri dari 19 kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi dengan karakteristik yang paling dominan, yaitu memiliki presentasi angka melek huruf yang tinggi dibandingkan dengan klaster lain. Klaster 3 terdiri dari 24 kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak memiliki karakteristik yang lebih dominan dibandingkan klaster yang lain. Hal ini dikarenakan semua nilai rataan pada klaster 3 sangat kecil pada setiap variabel. Klaster 4 terdiri dari 26 kabupaten kota yang memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi dengan karakteristik yang paling dominan, yaitu memiliki presentasi rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah, rumah tangga dengan dinding tembok, dan rumah tangga dengan sumber penerangan dari PLN yang paling tinggi dibandingkan dengan klaster lain, serta memiliki karakteristik lain yaitu memiliki pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster yang lain. Adapun saran yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama menggunakan metode lain untuk penentuan jumlah klaster optimum, yang kedua menggunakan analisis spasial untuk melihat pengaruh spasial terhadap klaster yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari penelitian saya ucapkan banyak mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.